Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kiai Ubaidillah Tamam, beliau juga seorang dosen yang sangat luar biasa menurut kami. Beliau tidak jemu-jemu memberikan edukasi kepada kita semua, termasuk video berikut ini yang akan kami sajikan. Beliau mengatakan bahwa bukti-bukti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh klan Pak Alwi ini sudah banyak banget. Bukan hanya banyak, tapi banyak. Bingit. Kalau istilah anak-anak muda sekarang. Bukan banget, tapi bingit. Saking banyaknya gitu loh. Tetapi ya tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih percaya kepada klan Bani Pak Alwi ini. Sebagaimana yang beliau kutip, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi hanya orang-orang yang berakal waraslah yang bisa menjangkau itu semua. Tentu seperti itu. Dan ini membuktikan banyak dari saudara-saudara kita yang belum memaksimalkan piranti yang diamanahkan Allah kepada dirinya. Apa itu? Akal waras. Makanya manusia itu juga bisa disebut hewan. Al-insanu hayawanun. Bisa, tapi natik. Manusia adalah hewan yang mempunyai akal. Jadi pada saat akal itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, ya otomatis ya bedanya manusia dengan hewan di mana? Itu yang harus kita waspadai. Jadi banyaknya fakta, banyaknya bukti penyimpangan-penyimpangan, mulai pendobolan, pendawiran, wah, terus apa yang dinarasikan itu tidak sesuai data dan fakta, selalu dobros kalau ngomong, aduh, ngeri kan, ngeri. Ibarat melakukan kesalahan bukan 1, 2, 3, tapi seakan-akan ini tersistem, terstruktur kan begitu. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap gaspol, remnya blong. Wah, ngeri kan, ngeri. Seharusnya kalau memang nawaitunya itu mencari ridhonya Allah, ya menerima kritik, menerima saran dari kanan kiri selama itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kemanfaatan bersama. Selama ini kita tahu tipikal klan Bani Pak Alwi itu apa? Anti kritik. Ya mungkin karena mereka merasa ras yang paling mulia di muka bumi ini kan gitu. Jadi pola mereka itu ya hampir sama, rata-rata hampir sama seperti itu gitu loh. Dan ada lagi makalah orang-orang A'robi, al-A'robu asyaddu kufra wa nifaqo. Jadi kalau definisi A'robi itu orang Badui, orang Arab pedalaman, boleh didefinisikan menurut Kiai Ubaidillah Tamam ini adalah orang-orang pinggiran. Yang di situ itu ya mengaku-ngaku boleh jadi sebagai keturunan Arab dan lain sebagainya. Karena apa? Kita semua tahulah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, Nabi dan utusannya Allah, itu diturunkan di Mekah. Dan beliau berasal dari kota Mekah, sukunya Quraisy. Dan diutusnya Nabi akhir zaman sebagai orang Mekah dari suku Quraisy inilah yang menimbulkan kecemburuan. Tapi bukan kecemburuan lagi, kemarahan orang-orang Yahudi, tentu kan seperti itu.
Padahal sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir, orang-orang Yahudi itu sudah tahu, sudah mengerti, bahkan akan muncul Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Dan mereka percaya, tetapi pada saat diturunkan di Mekah, akhirnya mereka berubah, tidak percaya. Kenapa tidak diturunkan dari golongan kami, Bani Israel, kan gitu. Malah justru diturunkan di Mekah. Nah, tidak terima. Yang menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tipikal orang-orang Yahudi, ngeyel. Jadi apa terlalu pintar atau gimana? Tapi yang jelas kalau kita cocokkan dengan pola-pola atau pemikiran orang-orang Bani Ba'alwi ini hampir sama loh. Hampir sama. Bagaimana Rizik ini berbicara lantang sekali. Kalau hari ini ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya, wajib tes DNA. Jangan sampai ngakunya kemana, hasil tes DNA kemana. Kan jelas tadi. Nah ini kalau menurut Kiai Ubaidillah Tamam, ini menyerang pribumi dengan keilmuan. Terus mereka menganggap bahwa pribumi adalah orang-orang bodoh, tolol, inferior, kan gitu tuh. Padahal orang-orang pribumi itu pintar-pintar, seperti Dr. Sugeng itu tahu genetika DNA, kan gitu tuh. Akhirnya kembali lagi. Jadi asyaddu kufra wa nifaqon. Jadi lebih kufurnya, nifaknya itu lebih dahsyat. Ini sudah ada nasnya gitu loh. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo. Jadi jelas bagaimana mereka dengan renyah dan entengnya mengatakan Kiai Imad itu anak cucunya Dajjal, Kiai Ubaidillah Tamam anak cucunya Dajjal, dan kita semua tahu Dajjal itu kafir, kan itu loh. Berarti sama saja mengatakan Kiai Imad, Kiai Ubaidillah Tamam dengan sebutan kafir. Dan jelas hadisnya barang siapa yang berani mengatakan saudaranya muslim, ya kafiru, wahai kamu kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Sebenarnya dia itu yang kafir. Asyaddu kufra wa nifaqo. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Ubaidillah Tamam menjelaskan kepada kita semua. Ini menarik untuk kita simak bareng-bareng, saudara-saudaraku semua. Saya sebenarnya sudah banyak hikmah yang menunjukkan siapa Ba'alwi itu, Mas. Tetapi lagi-lagi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali mereka yang punya akal, yang berakal, Mas Rifki. Bahkan ada teman bercanda kepada saya, kelihatannya canda tapi saya rasakan benar juga, Mas Rifki. Candaannya itu begini, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Arab itu kan seringkali kita memaknai suku Badui. Nah, tapi teman-teman saya bercanda itu Arab itu Arab pinggiran. Lah, kalau Arab pinggiran itu kan berarti tidak Arab asli yang mencoba ngaku-ngaku Arab atau yang mencoba ingin berintegrasi dengan orang Arab. Mungkin karena ada harapan besar yang ingin diperoleh itu, Mas. Lah, kecenderungan orang-orang yang seperti itu asyaddu kufra wa nifaq. Kecenderungan untuk nifak dan kekufurannya itu kuat sekali, Mas. Salah satu contoh sifat kufur itu mendajjalkan orang lain, itu kan dajjal sendiri sebenarnya, Mas. Dajjal itu kan kafir. Ketika menyamakan orang seperti dajjal, berarti kan sebenarnya menuduh orang kafir. Berarti berbalik pada kekufurannya dia sendiri. Yang kedua, nifak, kemunafikan. Dari adegan yang tadi disetel oleh Mas Rifki itu ada kemunafikan yang luar biasa itu, Mas, terkait dengan bagaimana serangan Rizik Syihab terkait dengan tes DNA. Itu sebenarnya kan tidak pidato biasa, Mas. Itu pidato menyerang masyarakat pribumi sebenarnya, Mas. Jadi kalau saya analisis dari teori Foucault,
penyerangan untuk masyarakat pribumi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol atau bom atom, tapi dengan ilmu pengetahuan. Targetnya adalah menghegemoni, Mas. Targetnya adalah menghegemoni masyarakat pribumi, seperti yang kita pahami dari Agus Kom itu, dengan cara seolah-olah mereka itu memiliki kebenaran yang valid, yang absah, yang verifikatif, yang bisa dibuktikan terkait dengan tes DNA itu. Nah, saat itu dia belum tahu kalau tes DNA itu sebenarnya justru menunjukkan kalau dia itu tidak valid. Tapi kan masyarakat pribumi dikira orang-orang tolol, orang-orang bodoh, Mas. Nah, Rizik Syihab tidak tahu di masyarakat pribumi itu ada Dr. Sugeng yang memahami DNA, sehingga Rizik Syihab memakai senjata tes DNA. Itu sebenarnya senjata penyerangan terhadap masyarakat pribumi, yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak punya hak sama sekali mengaku cucu Nabi. Nah, tetapi sebenarnya itu kan ungkapan orang tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk mendapatkan pengakuan sebagai cucu Nabi dengan menekan, mengintervensi atau menyerang secara verbal pada masyarakat pribumi yang sebenarnya masyarakat pribumi tidak tahu menahu. Masyarakat pribumi itu tidak tahu menahu, tidak ada masyarakat pribumi yang ngaku cucu Nabi, itu tidak ada. Tapi Rizik Syihab menyampaikan seperti itu sebenarnya kan dalam teori Sigmund Freud itu kan sebagai bentuk kompensasi untuk menghibur diri sendiri yang sedang tertekan, untuk lebih menguatkan kepada publik biar diakui sebagai cucu Nabi.